Baru-baru ini saya bingung, tiba-tiba Bitcoin lompat sampai hampir 2 miliar. Harganya hampir sama dengan 1 kilo emas. Terus saya itu mengerutkan dahi, dibully sama anak-anak Gen Z. Nah, tuh kan sudah beritahu kalau Bitcoin itu bagus. Pertanyaan saya ini sekarang satu, saya ini nggak mau lagi ketinggalan berikutnya. Saya benar-benar ingin menjadi bagian dari perubahan dunia 10 tahun ke depan. Kira-kira saya harus belajar kemana? Berikut saya kembali undang pakar dan ahlinya supaya Anda tidak lagi ketinggalan berikutnya. Siapa? Selain satu ini. Pak Oscar Darmawan, welcome back to Level Up Success Before 30. Thank you diundang lagi, Coach. Aduh, ini kita di video yang lalu kita udah 4 kali podcast ini ya. 3-4 kali podcast kita udah, sepertinya saya udah mulai sedikit jatuh cinta sama Bitcoin ini. Siap. Dulu saya ini, jujur ya, saya ngomong pribadi ya, saya nggak berani taruh portofolio saya itu lebih dari 10%. Dulu itu saya masih coba, bahkan saya cuma 2-3%. Testing. Ya. Tapi semakin ketemu Pak Oscar, otak saya udah mulai diracuni nih kayaknya. Kayaknya saya ini, kita percaya dulu emas, properti, ya, bahkan saham. Ya, tapi sekarang, atau surat berharga, sekarang ini kayaknya saya sudah mulai harus memikirkan portofolio saya ke depan ini, harus disisihkan keuntungan saya dari bisnis saya ini. Kenapa nggak cuma ketiga instrumen ini, tapi yang harus betul-betul dipertimbangkan adalah kripto, supaya saya tidak ketinggalan nih 10 tahun ke depan. Tapi bukan karena FOMO, Siap. tapi karena pertimbangan yang matang, Ya. tapi karena pertimbangan yang logis. Nah, Pak Oscar kan juga, kalau nggak salah sekarang juga usia kepala 4 ya, kalau nggak salah ya. Hampir, ya. Sedikit lagi. Sedikit. Saya anggap udah kepala 4 lah. Berarti kepala 4 ini kan psikologi kayak saya pasti relate dong. Siap. Iya kan? Pasti Nah, dong, pasti. jadi kenapa Pak Oscar berani gitu loh? Istilahnya kan udah mulai dari 12 tahun yang lalu. Ya, tapi sebenarnya saya nggak juga langsung berani loh. Kalau boleh jujur, Iya. saya itu nggak langsung berani. Nggak langsung berani, Nggak sama langsung kan berani. ya? Kenapa? Buktinya saya masih beli rumah. Oh iya. Kalau saya benar-benar 12 tahun lalu totalitas, Iya. saya nggak akan beli apapun kecuali Bitcoin. Oh. Kenapa? Tapi kalau anak sekarang? Kalau anak sekarang makanya karena saya tetap benernya kalau boleh jujur ya, saya merasa yang ideal itu adalah kita kalau menaruh telur itu jangan dalam satu basket. Itu ilmu dari zaman dulu sampai sekarang. Ilmu dari zaman dulu sampai sekarang dan masih selalu valid. Iya. Saya percaya Bitcoin akan makin luar biasa. Oke. Apalagi Bitcoin sekarang harganya bukan hampir seperti 1 kilo emas ya, tapi lebih mahal daripada 1 kilo emas. Saya kurang update ini. Ya. Jadi harga Bitcoin itu kan hampir 2 miliar rupiah. Betul? Ya, 1 kilo emas cuma sekitar 170 jutaan. Iya. 1,7 jutaan. Ya, 1,7 miliar. 1,7 M. Ya. Ya, jadi masih lebih mahal Bitcoin ini sekarang. Iya. Nah, tapi kalau kita melihat ilmu daripada investasi, tetap paling ideal ya kita membagi portofolio kita. Tetap ya. Tetap. Nah, tapi supaya ada ketenangan pada saat tidur. betul. Penting itu, jangan sampai harga Bitcoin boleh goyang sedikit, aduh gimana ini harus Iya, dijual. Nah, setuju. akhirnya malah jadi nggak bisa optimal. Supaya investasi. tidurnya tenang, Pak Oscar bisa ngajarin nggak? Betul. Soalnya kita ini nggak tenang nih. Orang usia kepala 4 ke atas ini nggak tenang ini. Makanya yang pertama perlu diketahui adalah fundamentalnya harus paham. Oh. Kalau fundamentalnya paham dan kita sudah diversifikasi, ya kita harus jadi akan selalu tenang dalam melihat harga kripto. Oh katanya turun, oh ya sudah turun nggak apa-apa. Pasti akan naik lagi. Tapi kalau lihat turun ya pasti sakit hati lah. Tuh, makanya kan diversifikasi. Diversifikasi ya. Betul. Aset-aset kita yang lain juga naik. Takutnya waktu saya lihat turun itu saya jadi nggak konsentrasi kerja. Malah konsentrasi lihat layar. Gimana ini? Itu artinya fundamentalnya belum kuat. Oh, berarti harus belajar fundamental. Betul. Ilmunya belum kuat. Ilmunya belum kuat. Sama seperti alasan kenapa orang kalau megang emas, harga emas turun, nggak langsung dijual. Ya, betul. Ya kan? Itu karena tahu dasarnya emas kenapa harganya bakal naik. Oke. Nah, sekarang saya tetap orang ngomong apapun soal Bitcoin, saya ini cuman belajar dari YouTube yang singkat-singkat. Ya. Terus influencer yang pom-pom harga kripto naik turun, kemudian orangnya menghilang. Dan ya intinya itu begitu. Cuman saya ini mau belajar nih ya, betul-betul supaya saya itu harus yakin bahwa kripto ini sama dengan emas gitu loh. Itu betul-betul di fundamental gitu ya. Ya, betul. Ya. Nah, oke. Jadi Pak Oscar ini, saya ada sedikit isu nih. Katanya dalam waktu dengar ini, Pak Oscar ini dengar-dengar mau ada alt season besar. Nah, habis ini mungkin banyak sekali meme-meme beli Farcoin atau 1 juta jadi 100 juta gitu loh. Wah, ini kan ya siapa yang nggak mau lah.
Kan namanya. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Nah, ini strategi yang baik atau kayak ada judinya gitu loh? Itu judinya. Nah, itu yang membuat nama kripto jadi rusak ya? Di satu sisi itu juga marketing. Jadi kalau kita bicara mengenai kripto ya, kripto itu kan dibagi dua nih. Ya, kripto yang bagus dan kripto yang shitcoin. Betul. Yang kripto yang buat spekulasi lah. Jadi seperti tadi meme-meme atau altcoin atau apapun itu lebih sifatnya spekulasi. Benar. Bukan investasi. Benar. Itu mungkin untuk orang-orang yang lebih sukanya buat spekulasi, orang-orang yang emang pengen taruh uang besok keluar. Nah itu cocok itu. Iya. Tapi kalau orang-orang yang investasi jangka panjang seperti saya, koin-koin spekulasi itu bukan koin yang kita lirik. Rekomendasikan ya. Karena koin-koin seperti itu, kalau Anda salah ngambil posisi ya, itu uangnya bukan hilangnya 20%. Hilangnya hampir semua. Karena mungkin aja koin itu ada hari ini, besok sudah nggak ada. Jadi untuk teman-teman yang pengen terjun ke kripto, ada baiknya benar-benar menguasai ilmunya. Jadi pada saat Anda ngambil posisi, Anda tahu apa yang akan terjadi berapa waktu esok. Oke. Nah sekarang gini, yang saya tahu dari belajar ilmu keuangan dari rekan saya Pak Tony, setiap orang itu kan harus ngecek profil risiko masing-masing. Ya, profil risiko. Ada yang konservatif, ada yang moderat, ada yang agresif. Ya. Nah kalau kita dengar kripto ini pertama kali kayaknya ini agresif banget nih. Nggak tepat juga. Nggak tepat juga kan? Juga. Nah berarti kalau Anda memilih kripto yang tepat, itu resikonya bisa turun sampai moderat sebenarnya. Sampai moderat ya? Sampai moderat. Bahkan bisa konservatif? Bisa konservatif, sebenarnya bisa konservatif. Tapi saya lebih suka menempatkannya pada moderat. Moderat kan? Ya. Nah berarti kalau lihat portofolionya, profil risiko Anda hari ini kalau memang tipe moderat, kenapa kripto itu menjadi salah satu alternatif yang direkomendasikan kan gitu ya? Ya betul. Asal tahu ilmunya. Betul. Nah, ini saya mau sedikit tracking ke 12 tahun lalu. Waktu Pak Oscar 2013. Apa sih yang diajarin Pak Oscar waktu 2013 itu? Kan namanya masih, kripto itu masih haram. Kripto itu kayaknya barang apa sih ini? Terus apa yang Pak Oscar ajarkan dan apa yang sudah terbukti dari apa yang Pak Oscar ajarkan hari itu? Saya 12 tahun lalu pernah bikin suatu workshop sih. Salah satu workshop yang paling saya ingat, itu workshop yang 12 tahun lalu. Apa itu? Ya, karena itu satu-satunya workshop yang saya lakukan dibandingkan sekarang ya. Kalau sekarang saya biasa cuma ngajar sejam, 2 jam. Yeah. Kalau yang 12 tahun lalu itu saya ngajar 2 hari. Wow. 2 hari. Pak, diulang dong. Oh. Diulang. Jadi diulang dong workshop 12 tahun yang lalu diulang. Sekarang jangan cuma sejam 2 jam lagi. Jadi supaya dapat dagingnya gitu loh. Nggak cuma dapat kulitnya gitu loh. Ya. Apa yang Pak Oscar Jadi waktu itu saya mengajarkan bahkan tentang walletnya sedalam-dalamnya. Saya ngajarin tentang cara-cara mining. Iya. Kemudian cara ngistar kriptonya, lain sebagainya. Dan beberapa hal tentang fundamental daripada kripto sendiri. Dan semua yang Pak Oscar ajarkan 12 tahun yang lalu selama 2 hari 1 malam itu semuanya terbukti? Mungkin karena momentumnya pas ya. Dan informasi yang saya dapatkan cukup akurat. Iya. Jadi ternyata terbukti. Informasi yang didapat cukup akurat dan terbukti. Ya. Saya rasa mungkin pemain kripto di Indonesia saat ini setuju dengan statement Pak Oscar. Bahkan menjadikan Pak Oscar sebagai salah satu guru dalam tanda kutip untuk cari, dan this is your honor gitu. Karena itu yang memvalidasi bukan saya, tapi netizen, media setuju kalau Pak Oscar sebagai salah satu founding father-nya Bitcoin ini. Tapi saya dulu karena saya terlalu aktif di Bitcoin, saya itu banyak mengalami ke negatifnya juga. Iya, banyak hatersnya juga ya. Bukan hatersnya, saya itu sebelum Bitcoin disahkan ya. Iya. Saya itu orang yang nggak bisa kredit. Oh. Saya nggak bisa kredit karena semuanya belinya cash. Iya, semua harus cash. Karena perbankan merasa profil saya beresiko. Oh. Iya. Ini satu rahasia yang saya bagikan di podcast ini. Waduh. Ya, jadi kebongkar juga kan akhirnya kan. Saya kalau mau beli rumah dulu harus cash. Waduh. Kenapa? Karena saya nggak di-approve. Saya akan ngajuin kreditnya apapun dengan usaha saya adalah PT Bitcoin Indonesia. Iya. Sebelum jadi PT Indodax ya. Sebelum jadi Indodax ya. Perbankan merasa bahwa ini orang ini beresiko nih. Iya. Kayaknya mau nipu ini kayaknya nih orang. Mungkin ya, gitu ya. Jadi akhirnya saya benar-benar nggak bisa mau beli mobil pun nggak bisa kredit, mau rumah nggak bisa kredit. Nah ini loh, ini yang saya suka dari Pak Oscar ya. Jadi artinya Pak Oscar itu mampu melihat sesuatu barang baru yang diharamkan, tapi Pak Oscar punya keyakinan penuh tentang seandainya kalau waktu bisa di reset Pak Oscar. Saya yakin penonton kita yang jutaan ini pasti pengen balik ke 2013 tuh.
dengar ikutnya Pak Oscar? Saya yakin kalau mereka balik dan mereka skeptis, ya paling skeptis kok. Nah, tapi gini nih Pak Oscar, we still believe in you. Karena Anda mampu melihat sesuatu yang anti-mainstream. Dan akhirnya Anda buktikan sampai hari ini. Dan kita mau ambil spirit itu, yang mana Pak Oscar tadi bilang, saya belakangan ngajar 2 hari 1 malam itu cuman di 12 tahun yang lalu, dan itu first and last. Dan hari ini, Pak Oscar cuma ngajar 1 jam, 2 jam. Saya kepingin mengembalikan Pak Oscar kayak 2013. Di mana betul-betul belajar total sehingga kita yang ketinggalan. Tapi nggak ketinggalan. Toh ini masih 12 tahun. Dan I believe we still have 30-40 years. Ya, kalau di dalam teknologi itu 10 tahun masih sangat baru. Masih sangat baru. Ya, makanya kita bisa melihat perkembangan kripto kan cepat banget tuh. Benar. Karena memang masih sangat baru. Iya, iya. Kita bisa melihat sekarang kripto masih ada apa? Puluhan ribu kripto. Iya. Saya percaya pada akhirnya puluhan ribu kripto itu paling menjadi 10. Iya. Oke, saya nggak mungkin ini studi S2 atau S3 di Harvard sekalipun, saya nggak akan ngundang dosennya. Saya nggak akan ngundang doktornya. Tapi saya langsung ngundang Pak Oscar. Karena Pak Oscar memang proven. Udah terbukti 12 tahun yang lalu. Dan saya minta dengan hormat, Pak Oscar tolong 12 tahun yang lalu dikembalikan lagi sekarang. Dan saya masih percaya banyak orang-orang yang skeptis hari itu. Even sampai sekarang masih skeptis. Tapi ketika Pak Oscar membuktikan sampai detik ini, Pak Oscar pun kaget bahwa harga Bitcoin bisa naik seperti ini. Jadi Anda seperti bisa melihat masa depan. Nah, inilah yang saya akan minta kepada para sahabat SW30, bagi Anda semua yang benar-benar ingin tahu apa yang Pak Oscar ajarkan itu, tanggal 30-31 Agustus besok, saya betul-betul minta Pak Oscar dengan hormat untuk ngajarin kita sekali lagi. Apa sih kira-kira? Bahkan kalau nggak, itu masih relevan ya ilmu 12 tahun yang lalu itu ya? Sebenarnya ilmu itu di-upgrade terus ya. Jadi kalau kita bicara apa yang diajarin 12 tahun lalu dan sekarang, memang ada beberapa perubahan. Ya, karena namanya ilmu komputer kan berkembang terus ya. Betul. Ya, dan ini bukan cuma ilmu komputer nih. Ini karena ada ilmu finansialnya. Dan ada ilmu hukumnya nih. Benar. Kita bisa melihat di tahun 2013 ya, waktu kita bicara kripto, salah satu pertanyaannya kan tentang legalitas. Benar. Nah, kalau sekarang legalitasnya di bawah OJK. Nah, waktu itu jangankan OJK ya. Waktu itu dianggap sebagai barang aja enggak. Bahkan dianggap sebagai pulsa aja enggak. Iya. Nah, sekarang Pak Oscar ini kan lihat semua ini kan serba kripto ya. Nggak lama lagi properti katanya mau di blockchain kan jadi RWA. Saham juga mau dikriptokan. Nanti beli saham, kalau nggak 1 saham ya 0,1 saham. Isunya banyak banget. Kita tahu deh kalau mau meningkatkan aset kita harus berani beli atau berspekulasi. Pak Oscar kalau di posisi sekarang akan beli apa dan yang akan bagus 5 tahun ke apa? Nggak usah kode deh, tapi industri apa yang akan growing gila-gilaan di kripto? Coba dijawab satu persatu. Kalau saya masih merasa bahwa industri yang di kripto ya, yang bergerak di ranah safe haven itu masih menjadi favorit. Ya, safe haven itu masih favorit. Kemudian memang nggak bisa dibantah sekarang tren AI itu meningkat. Ya, karena industri AI lagi meningkat, pasti otomatis semua produk apapun, bahkan saham pun semua yang berbau AI itu akan meningkat. Ya, jadi kripto yang berbau AI memang pasti jadi salah satu yang diidolakan. Yang ketiga, karena memang dunia ini lagi berat saat ini, ya, perputaran ekonomi lagi berat nih. Setuju. Ya, makanya banyak aset yang lagi murah. Karena banyak aset lagi murah, seharusnya 5 tahun lagi. Diajarin dong aset murahnya apa di kripto. Nanti dong dibongkar dong di tanggal 30-31 boleh ya. Siap. Orang dalam ya. terus. Tapi maksud saya karena ini asetnya lagi banyak pada murah ya, aset-aset fisik lagi pada murah, bahkan properti juga lagi pada jatuh kan nih sekarang. Iya. Ya, RWA kan akhirnya menjadi salah satu favorit. Setuju. Ya, kalau RWA saat ini jadi favorit, 5 tahun lagi mungkin akan menjadi suatu potensi yang luar biasa. Ya. Jadi properti akan boom lagi ya suatu hari ya. Seharusnya ya. Seharusnya. Kalau lihat cycle apalagi ya. sekarang kalau kita lihat yang sekarang aja pemerintah sudah mulai mengeluarkan berbagai insentif. Ya, masa-masa sekarang nih pemerintah mengeluarkan insentif bebas PPN loh. Properti. Ya karena pasti sektor properti akan didukung terus. Yes. Suatu saat akan terbang lagi ya. Ya. Nah, gini nih Pak Oscar. Kalau jujurnya kembali lagi ilmunya Pak Oscar ini loh yang mahal. Makanya gini ya. Anda ini yang
Kelas ini tidak cocok untuk orang yang cuma mau cari ilmu gratisan ya, nggak cocok. Karena ilmu gratisan nanti Anda itu bisa dapat salah informasi, misinformasi. Karena di era informasi ini Anda harus betul-betul memfilter dan mencari informasi yang valid dari sumbernya. Saya rasa kalau ini berjam-jam pun Anda juga tidak akan belajar apapun ya di podcast. Karena ada suatu hal yang memang tidak bisa dibagikan di podcast Pak Oscar, harus di workshop kan. Siap. Namanya juga workshop, kita harus ada praktek. Ya. Pak Oscar nanti akan mengajarkan apa kira-kira nanti di workshop 2 hari 1 malam yang membuat saya yang orang gaptek ini, orang tua ini yang masih ragu-ragu ini, duit ada sih, tapi kenapa harus ke kripto gitu loh. Nah itu kira-kira Pak Oscar ada seperti apa, metode seperti apa, ada metode-metodenya kan yang pasti akan membuat Pak Oscar ini menjadi berbeda di dalam workshop. Padahal Pak Oscar kita tahu terakhir jualan workshop the first and last, makanya saya minta dengan hormat gitu loh. Nah ini kalau nggak ngerayu Pak Oscar nggak mau juga nggak bisa gitu. Tapi beliau mau berbagi ilmunya karena ini istilahnya ya curi rahasia dapur lah gitu loh. Gimana kalau menurut Pak Oscar? Alasan saya kenapa mau diundang itu juga karena saya melihat banyak orang yang umurnya 40 plus ya. Betul. Itu banyak yang menjadi korban penipuan malahan. Korban scam. Kan banyak nih orang-orang yang mengaku-ngaku menawarkan investasi. Setuju. Pada akhirnya malah duitnya hilang. Banyak loh korbannya. Saya barusan ketemu orang kena korban puluhan miliar. Puluhan miliar. Karena dia nggak paham dengan apa itu kripto. Oke. Ya padahal sebenarnya kalau mereka tahu itu bisa dicegah tuh hal-hal seperti itu. Jadi di workshop nanti saya akan mengajarkan mulai dari hal paling basic lah. Ya. Tentang, saya yakin biarpun orang tahu tentang ledger, tahu tentang treasure, orang banyak nggak tahu cara makainya kok. Oh iya. Ya. Orang banyak biarpun tahu apa itu derivatif, apa itu spot, orang nggak ngerti apa itu bedanya. Ya. Bahkan orang nggak memahami tentang cara-cara trading yang benar. Ya, dan alasan-alasan kenapa sebenarnya kripto itu bisa dikatakan punya nilai fundamental yang solid. Jadi kalau kita sudah menguasai ilmu-ilmu basicnya, kita akan bisa mengembangkan ke ilmu advance-nya. Nggak usah bicara mengenai cara baca candlestick deh. Kalau kita bicara baca candlestick, saya kira ilmunya semua sama. Candlestick itu di mana-mana sama. Ya, kalau kita bicara technical analysis di mana-mana sama. Ya, jadi saya lebih suka menceritakan tentang fundamental supaya orang paham. Jadi supaya orang nggak dibohongin. Kenapa? Karena kalau dibohongin itu lebih mahal. Jelas. Ya, itu mereka lebih suka yang gratisan. Apa kata teman tiba-tiba duit kerja 20 tahun seumur hidup lenyap dalam 1 malam. Betul. Ya, dan itu banyak loh. Iya. Nah, Pak Oscar terima kasih ya. Hari ini udah dibongkar kenapa kok kita harus ikut workshop ini. Saya rasa 12 tahun yang lalu yang ikut belajar sama Pak Oscar, hari ini sudah banyak yang menikmati hasilnya. Dengan ilmu yang benar tentunya. Tapi hari ini Pak Oscar juga kembali, istilahnya Pak Oscar is back gitu. Bukan cuma ownernya Indodax gitu ya kan. Tapi Pak Oscar is back mengajarkan sesuatu yang bahkan orang belum lihat. Semoga kalau waktu bisa di retrack itu akan terjadi tanggal 30-31 Agustus 2025 besok. Pak Oscar thank you banget. Kita akan berjumpa nanti di workshop. Dan semoga para peserta hadir. Ingat, seat terbatas, dapatkan harga early bird-nya sekarang juga. Di kolom deskripsi, chat CS sekarang juga. Saya jamin Anda akan merasakan kebahagiaan karena belajar dari sumber yang benar, sumber yang valid, tidak ada kepentingan apapun. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa di workshop. Salam hebat luar biasa.